Berlokasi di daerah Jakarta Timur, tepatnya di depan halte bus Selayur, Jalan Pemuda Rawamangun, seorang lelaki tua bernama Abdul Rauf dengan setia menunggu gerobak nasi uduk jualannya. Wajahnya kini sumringah, tak lagi menyimpan kesedihan karena nasi uduk yang ia jajakan sejak sore hari telah habis terjual. Pasca beredar gambar seorang kakek penjual nasi uduk yang tertidur sambil menunggu jualannya yang tak laku, yang kemudian menjadi viral karena diupload seorang netizen, nasi uduk milik kakek Abdul Rauf memang laris manis terjual. Ustadz Zaki Mirza dan komika Aci yang datang ke lokasi untuk mencicipi masakan khas Betawi itu hampir-hampir tak kebagian nasi uduk yang kini terkenal itu. Ya pernah waktu sebelum ini ada, dulu saya dagang sampai jam 1 malam. Itu masih banyak sisa. Dari jam? Dari jam 5. Sampai jam malam. Masih banyak sisa. Nggak ada yang beli, malah hujan yang turun gede banget. Ya kalau hujan orang nggak ada yang datang kan, sepi semua jalanan. Nasi uduk hangat ditambah lauk tempe tahu, semur jengkol lengkap dengan kerupuk dan sambalnya kini jadi andalan sang kakek. Kisah pahit dahulu sampai harus membawa pulang kembali jualannya karena tak laku, tak lagi dialaminya. Inilah yang kemudian dibanggakan Ustadz Zaki Mirza bahwa seorang media sosial yang biasanya hanya dipakai untuk kesenangan semata ternyata dapat dipergunakan untuk membantu orang lain dengan jalan mengetuk pintu hati para pengguna dunia maya untuk peduli pada keadaan sekelilingnya. Masyarakat biasa pun kini mulai datang dan mencicipi nasi uduk kakek Abdul Rauf. Tengah. Ini kita coba semuanya satu nih. Mantap coy. Jengkolnya nggak terlalu sih, enak. Emang parah. Enak. Ini yang di pemirsa harus cobain di sini. Ini tempenya enak nih. Aci. Tempenya enak. Kayak kentang nggak? Jengkolnya? Ya udah habis punya Aci tempenya. Ya gimana sih Aci? Ini selain makan nikmat, jadi ngebantu si Ingkong juga. 35 tahun coba dagang nasi uduk, istiqomah sama istrinya berdua. Allah bukain pintu rezeki. Ya itulah manusia ya, yang penting usaha sabar. Urusan rezeki serahin sama Allah. Di-upload di Instagram. Cukup iba ya bang, yang lain ya bang? Iya, enak loh. Saya mau dagang kerupuk sih. Katanya nggak pernah kalau lagi hujan sepi. Jadi kita datang ramein ya. Dan yang pada lewat sudah makan. Gorengnya enak loh. Udah pintar bikinnya. Iya kalau bikinnya. Enak juga sini goreng. Yang masih mau pada kenal di sini nggak apa-apa, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga nanti yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar rezekinya lancar dan imannya kuat. Kita banyak bersyukur sama Allah karena nasi uduk jadi enak, ayam jadi enak, tempe tahu kerupuk jadi enak karena Allah masih ngasih sehat. Iya benar. Kalau sakit apapun yang awalnya enak jadi nggak enak. Enak pahit di mulut. Nah, tapi nggak pahit di hati dong. Be, Iya. saya yakin Babe ini orang baik. Mungkin berapa tahun yang lalu Babe pernah berbuat baik sama orang lain. Mungkin ada anak kecil lewat dikasih makan nasi uduk yang nyisa. Atau ada supir mikrolet lewat lapar dikasih sama Babe. Saya yakin pasti pernah punya amalan baik. Lalu orang yang dikasih tersebut ngedoain. Dan ternyata orang tersebut adalah juga orang baik. Allah mengijabah dan menjawab doa orang tersebut saat ini. Stop crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight.
Memasuki hari ke-45 sebagai seorang ibu muda, Chelsea Olivia berbagi pengalaman soal perkembangan putrinya Natusha. Banyak keajaiban yang dialami Chelsea saat ia melihat setiap detik perkembangan sang bayi, termasuk kekagumannya melihat Natusha yang kini sudah bisa mengangkat lehernya. Chelsea mencoba mengurus sendiri buah hatinya tanpa bantuan seorang babysitter, karena Glenn diakui Chelsea sangat peduli pada kondisi Chelsea dan Natusha. Sementara ibu muda lainnya, Ayu Dia Bing Slamet, juga punya pengalaman tersendiri ketika mengurus putranya, Dia Skala Bumi, yang kini berusia 5 bulan. Bersama Dito, sang suami, Ayu Dia bekerja sama mengurus si kecil sampai urusan makan, yang sebulan ke depan akan mulai diperkenalkan kepada bayi mereka. Seperti apa kisah bahagia mereka soal perkembangan sang buah hati? Natusha baik, Natusha lucu, dia sekarang udah semakin cabi lagi pipinya. Terus perkembangannya ya dia lucu sih gitu, karena kayak misalnya dia perkembangannya kayak katanya cepat banget, kata dokter cepat banget. Contohnya adalah sebelum sebulan dia udah bisa angkat leher. Sementara kata dokter, wah ini anak cepet banget gitu. Sementara ini sebenarnya sebulan lebih anak tuh baru belajar angkat leher gitu. Dan sementara Natusha belum sebulan. Jadi pas aku tidurin di sini dia udah mulai angkat-angkat kayak gitu, dan sekarang lehernya udah kuat banget. Dan ada beberapa di foto yang di Instagram aku udah gendongin dia duduk karena memang dia udah nggak mau ditidurin. Kayak digendong tidur dia pasti akan nangis, gendong tidur dia pasti akan nangis. Maunya kalau nggak duduk ya dikebelakangin gitu. Jadi bener-bener aduh, kata mamaku ini anak udah kayak orang gede banget gitu, udah so tau banget, maunya nggak mau kayak anak bayi, sementara dia kan masih bayi banget gitu. Jadi dia perkembangannya cepat banget, pinter banget, udah mulai au, sebentar lagi kayaknya udah mulai pengen nyanyi sama aku gitu. Jadi cepat banget perkembangannya. Banyak banget laki-laki yang nggak bisa gendong, masih takut, nggak bisa mandiin anak, nggak bisa gantiin diapers, popok bayi gitu kan. Glenn semuanya bisa gitu, dan untungnya aku bersyukur banget aku adalah salah satu perempuan yang beruntung punya suami yang benar-benar tidak mengkotak-kotakan. Perkembangannya sekarang dia udah 5 bulan, beratnya udah 7 kilo, alhamdulillah, nggak kurus banget, nggak gemuk juga. Terus dia udah bisa guling-guling, udah bisa ngobrol, terus udah bisa senyum-senyum sama cewek-cewek. Terus udah gitu, udah beginilah dia, bayi diem aja. Together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in. Meninggalkan kisah bahagia Chelsea Olivia dan Ayu Dia Bing Slamet mengasuh buah hati, maka kisah yang berbeda justru dialami Restu Sinaga yang harus menghadapi persidangan demi persidangan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratkan. Kemarin di persidangan, Restu sengaja menjadikan aktor Alex Abad menjadi saksi kasusnya di persidangan. Kepada hakim, Alex sempat menceritakan keterpurukan Restu lantaran kepergian ibunda tercinta. Bahkan Alex sempat menduga Restu lari ke obat-obatan terlarang lantaran tak mampu menahan kesedihannya. Selain itu, Alex juga mengetahui rekannya sesama aktor tersebut memiliki gangguan tidur. Iya. Lihat kesaksian dari teman, bersyukur ya ada teman-teman yang bisa bersaksi untuk melihat keseharian saya, sehari-hari saya. Jadi semoga bisa membantu di persidangan. Ada sebagian juga karena itu. Itu salah satu bagiannya, tapi itu bukan keseluruhan nih. Tapi emang agak susah sih pada umumnya. Apalagi kalau misalnya ada masalah lebih ya susah lagi ya. Lebih jadi banyak pikiran. Saya teman, saya juga ya ikut bersedih ketika ibunya Restu meninggal, terus dia minta tolong, jadi saya ikut datang sini. Mas Alex sendiri mengetahui Restu memakai itu narkoba? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya.
tahunya sendiri ini dari Waktu saya baca di berita. Setelah ibunya meninggal, saya sempat datang ke rumahnya karena saya tidak bisa datang ke pemakamannya. Ya, dia sempat cerita bagaimana berat buat dia untuk kehilangan itu. Tapi dia nggak pernah cerita tentang yang lain-lainnya. Dan saya datang memang karena dia ingin cerita tentang kesedihannya. berarti dia merasa depresi kehilangan sosok ibundanya itu. Kalau waktu itu iya.